Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita hari ini adalah Islam, agama yang sudah sempurna. Jadi sebagai seorang beriman jangan ragu bahwa agama Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Jangan terpengaruh kepada ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan dari siapapun yang menyatakan bahwa Islam itu belum sempurna. Rujukan kita adalah Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan sudah kucukupkan nikmat kepadamu, dan aku rela Islam itu adalah agamamu. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu melaksanakan Hajjatul Wada, haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Mendengar ayat ini turun, para sahabat gembira, farihun, bergembira. Cuma yang merasa sedih adalah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Dia menangis, meneteskan air mata. Karena dengan sempurnanya agama Islam yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah bersama sahabat, Rasulullah itu akan pamitan. Lalu dia menangis bersedih. Dan orang bertanya, ma yubkika? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Tuan Abu Bakar? Kalian tidak memahami ayat itu. Kalau sudah sempurna ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas Rasul itu akan berakhir. Itulah menyebabkan aku menangis. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas menegaskan Islam itu sudah sempurna. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa agama al-yawm akmaltu lakum dinakum, agamamu sudah kusempurnakan, kata Allah. Fi ahkamihi wa faraidahu, tentang hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban seorang anak manusia sudah sempurna. Ternyata 81 hari setelah ayat itu turun, Rasulullah pamitan dari muka bumi ini. Kenapa disebutkan bahwa Islam sudah sempurna? Karena dia sudah mengajarkan kepada manusia tentang masalah seluruh lini kehidupan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dijabarkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Masalah akidah, masalah ibadah,
masalah muamalah yang menyangkut dengan komunikasi manusia dengan manusia, apakah itu yang namanya transaksi, jual beli, apakah itu yang namanya itu adalah sewa menyewa, gadai menggadai, apakah itu yang namanya hibah, apakah itu yang namanya itu adalah pemberian yang terhormat hadiah, apakah itu yang namanya masalah warisan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan lagi secara detail oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran masalah-masalah yang namanya munakahat, pernikahan yang sah itu bagaimana, yang tidak sah itu bagaimana, lalu dijabarkan secara detail oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu memang sengaja secara global diturunkan Allah ke muka bumi supaya manusia belajar, ya, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang secara global itu dijelaskan secara detail, ya, berdasarkan surah An-Nahl ayat 44. Rasulullah itu berfungsi untuk menjelaskan satu persatu masalah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah hanya menjelaskan, tapi itu sudah sempurna, ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, nikmat sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah-masalah yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu masalah yang disebut dengan siasah, masalah-masalah yang mengatur negara, masalah yang mengatur dengan hukum-hukum yang ada tentang pemerintahan. Kemudian dalam Al-Quran itu diatur tentang kepemimpinan manusia untuk memimpin bumi ini, ada di situ dijelaskan. Jadi seluruh masalah kehidupan sudah diatur dalam Al-Quran dan dijabarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada manusia untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah itu kita tinggalkan. Inilah menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna. Cuma secara global dan detailnya akan dilihat dalam kehidupan manusia. Nanti akan dijabarkan lagi kalau itu masalahnya belum ada di saat Rasulullah berada dalam kehidupannya, maka dilanjutkan oleh pewarisnya itu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas-tugas daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jika itu punya masalah yang belum ada secara jelas masalahnya apa, maka disitulah kita untuk membuat suatu permintaan dari fatwa ulama. Maka fatwa ulama itu adalah untuk menjelaskan secara terang-terangan di saat itu terjadi. Di waktu Rasulullah tidak ada istilah narkoba, yang adalah khamar. Tetapi kalau kita lihat secara masalah yang terjadi, karena khamar itu adalah salah satu perbuatan, salah satu cara mengkonsumsi yang namanya khamar itu zawalul akli, menghilangkan akal manusia, menghilangkan kesadaran manusia. Maka khamar itu termasuk apapun yang bisa merusak akal manusia. Apakah itu merupakan tablet, apakah itu merupakan cairan dan benda-benda apa saja pun, begitulah jitunya Al-Quran. Menjelaskan satu kosakata bisa dimaknai berjuta-juta makna. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu sudah sempurna. Agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa,
terakhir Nabi Muhammad SAW yang 25 rasul itu adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah pembawa Islam. Semua nabi-nabi itu menyuruh menyembah Allah. Inilah menunjukkan bukti bahwa para rasul itu membawa agama Islam. Nabi Muhammad adalah proklamator Islam. Nabi-nabi sebelumnya adalah perintis Islam. Maka di waktu proklamator Islam itulah Islam itu dibawa oleh Rasulullah kafatal linnas. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nazira. Dan pada kalimat kafatal linnas menunjukkan bahwa Islam itu untuk seluruh umat manusia di benua apapun dia, negara apapun dia berada, sukunya apapun itu, bahasa apapun yang diucapkannya setiap hari, ini adalah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul itu adalah Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Ajaran-ajarannya dituangkan lewat Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Maka marilah kita mengambil pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis, supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua warisan. Apabila kamu pegang teguh warisan itu, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Falan tadillu abada, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatan nabi, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mampu berpegang teguh dengan Islam yang sudah sempurna. Ajaran-ajarannya itu tidak boleh diragukan karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik. Yang benar itu dari Allah, dari Tuhanmu, dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga kita berbahagia di dunia dan di akhirat bersama keluarga kita. Semoga dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.